Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Andi Ajis. Saya seorang guru di Madrasah Aliyah Miftahul Huda, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Dan sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2022. Pada hari ini, tepatnya tanggal 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja praktek pembelajaran pada kelas 10 MA Miftahul Huda. Dengan judul tema yang saya akan sampaikan yaitu Peradaban Bangsa Arab Sebelum Islam. Untuk itu, marilah sama-sama kita saksikan proses pembelajaran pada hari ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah. Sudah doa belum? Belum. Oke, ke kelas silakan dipimpin doanya. Istailu wa qura suratul Fatihah fi qulubina. Tamaman wa salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak lihat dulu absennya ya. Kayaknya masuk semua ya hari ini ya. Iya, Pak. Alhamdulillah ya. Belum semua nih, belum ini tidak ada yang kosong ya. Alhamdulillah. Nah, ini ya semangat anak muda generasi sekarang harus seperti ini ya. Iya. Oke anak-anak semua, sebelum belajar seperti biasa, siapkan ya peralatan kalian semua, ATK kalian, buku kalian, pulpen kalian, LKS kalian disiapkan karena kita akan segera mulai pembelajaran. Sudah siap? Sudah siap untuk belajar? Jangan kurang semangat. Sudah siap untuk belajar? Oke, ini baru anak muda. Anak-anak semua, kalau kalian ingat, kalau kalian tahu, dan sepertinya kalian akan melaksanakan itu, yaitu kegiatan sholat 5 waktu. Kalian sholat tidak? Sebut sholat tidak? Ketika kalian sholat, kalian menghadap kemana? Kiblat. Kiblat itu identik dengan apa? Dengan Ka'bah. Nah, di Ka'bah ada apa sih di Ka'bah? Ada Kalau zaman sekarang ada apa di Ka'bah? Ya. Kalau zaman dulu di Ka'bah ada apa? Ya. Jadi beda ya. Ketika zaman dulu Ka'bah dengan zaman sekarang Ka'bah berbeda. Kalau zaman dulu Ka'bahnya itu banyak berhalanya, tapi zaman sekarang tidak ada berhala. Berapa jumlah berhala zaman dulu? Jumlahnya 360 berhala. Banyak atau sedikit? Dan juga biasanya kalian kenal ya, mungkin masih ingat ya, nama-nama berhala yang terkenal. Ada siapa saja berhalanya? Ya, ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada. Nah, pada hari ini materi yang kita akan bahas yaitu tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Berarti posisinya ketika belum ada agama Islam di bangsa Arab. Kita bahas hari ini, ya. Kita akan bahas pada hari ini tentang itu. Dan kita akan berlakukan model discovery learning untuk kita berdiskusi. Pembelajaran pada hari ini seperti ini, ya. Nanti kita akan bagi kelompok. Setelah bagi kelompok, kalian wajib membuat peta konsepnya, materi yang kita akan sampaikan. Setelah itu kalian presentasikan hasil daripada diskusi kalian. Setelah kalian presentasikan, silakan bagi kalian yang belum jelas,
silakan bertanya pada temannya. Ya, kelompok yang maju silakan kalian tanya. Mungkin ada materi yang belum jelas, bisa kamu tanya dengan teman kalian. Oke? Untuk itu, mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran pada hari ini. Ya, saya. Dan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah melalui diskusi dengan model discovery learning, peserta didik mampu menganalisis peribadatan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu menganalisis keadaan sosial masyarakat pada Arab sebelum Islam. Yang ketiga adalah siswa dapat mengambil ibrah ataupun hikmah yang kita ambil dari proses peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Itulah 3 tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, mudah-mudahan ketiganya bisa kita capai semua. Oke, lanjut. Ya. Ya. Ada yang tahu apa ini? Ka'bah. Ini adalah Ka'bah. Ka'bah zaman sekarang atau zaman dulu? Kenapa zaman dulu? Ya. Soalnya di sisi-sisi Ka'bah itu banyak berhala. Itu zaman dahulu, berarti sebelum Islam datang. Oke, lanjut. Apa ini? Nah, ini adalah orang-orang Arab yang sedang menyembah berhala. Ya, berhalanya berbentuk patung. Selanjutnya, apa ini? Nama-nama. Apa ini? Nah, inilah nama-nama berhala dan bentuk-bentuk berhala yang terkenal pada saat itu. Ya, ada Uzza, ada Hubal, ada Lata, ada Manat. Inilah yang terkenal pada zaman waktu itu. Ada 4 berhala yang terkenal. Ya, ini bentuknya dan juga nama-namanya. Untuk lebih jelasnya, kita akan saksikan video pembelajaran berikut ini. Tonton, Cek. Ya. Dan bahasa Arab sebelum Islam. Islam sesungguhnya lebih dari sekedar sebuah agama. Ia adalah suatu peradaban yang sempurna karena yang menjadi pokok kekuatan dan sebab timbulnya kebudayaan adalah agama Islam. Maka kebudayaan yang ditimbulkan dinamakan kebudayaan atau peradaban Islam. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab sudah memiliki peradaban tersendiri. Sistem peribadatan bangsa Arab sebelum Islam. Pada permulaannya, bangsa Arab Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah atau Hanif, artinya benar dan lurus. Karena itu, sejak dulu ajaran Tauhid sudah mengakar di hati masyarakat Arab. Pembangunan dan pergaulan dengan bangsa lain mempengaruhi kepercayaan mereka. Tetapi, seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan, penambahan dan pengurangan yang dilakukan oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab. Kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi penyembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Zulhum. Pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai dari keturunan Khuza'ah datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Zulhum. Kemudian Amr bin Lu'ay al-Khuzai meletakkan sebuah berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu akik berwarna merah terbentuk patung manusia yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Kemudian ia menyuruh kepada penduduk Hijaz
supaya menyembah berhala itu. Di samping itu, banyak lagi berhala-berhala yang lain seperti Lata, tempatnya di Taif. Menurut Fakih, penduduk Taif, Lata ini adalah berhala yang paling tua. Uzza, tempatnya di Hijaz, kedudukannya sesudah Hubal. Manat, tempatnya di dekat kota Madinah. Manat ini dimuliakan oleh penduduk Yathrib. Selanjutnya ada beberapa bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Yang pertama yaitu menyembah malaikat. Di antara bangsa Arab ada yang menyembah berhala dan menuhankan malaikat. Kota Mekah ada sebagian bangsa Arab yang menganggap bahwa malaikat itu adalah putra-putri Tuhan. Kemudian menyembah jin, ruh, dan batu. Sebagian bangsa Arab yang menyembah batu, jin, dan ruh leluhur mereka atau menganggap batu-batu sebagai makhluk yang terhormat. Bahkan di suatu tempat jin yang terkenal dengan nama Darahim, mereka selalu mengorbankan binatang-binatang di tempat itu agar selamat dan terhindar dari segala ancaman. Kemudian ada juga yang menyembah bintang-bintang. Yang maksud bintang-bintang adalah matahari, bulan, dan bintang-bintang yang gemerlap cahayanya pada malam hari. Mereka menganggap bintang-bintang tersebut diberikan kekuasaan penuh oleh Tuhan untuk mengatur alam ini. Selanjutnya dalam bidang sosial politik. Masyarakat Arab pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan dan teratur. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut Syekh atau Amir yang mengurusi persoalan mereka dalam masalah perang, kebagian harta dalam pertempuran tertentu. Di luar itu seorang Syekh tidak berkuasa atau tidak berhak mengatur anggota kabinet. Di samping itu, bangsa Arab sebelum Islam juga telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini misalnya dapat dilihat dari berbagai ilmu pengetahuan yang dikembangkan di dalam kehidupan masyarakat Arab pada waktu itu. Di antara ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan adalah astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Mereka ingin pindah ke negeri Arab pada waktu negara mereka diserang oleh bangsa Persia. Dari mereka inilah bangsa Arab belajar banyak ilmu astronomi. Tata sosial bangsa Arab sebelum Islam terkenal pemberani di dalam membela pendirian. Mereka tidak mau mengubah pendirian serta tata cara hidup yang sudah menjadi kebiasaan. Tidak mau mengalah. Namun ada sisi kebiasaan yang baik, yaitu suka menghormati dan memuliakan tamu. Moral dan perilaku bangsa Arab sebelum Islam sangat rusak, sehingga mereka disebut kaum jahiliyah atau yang bodoh. Berjudi, minum keras, melakukan secara besar. Bahkan terkadang melakukan hal sehingga sering menimbulkan peperangan antar suku. Lebih buruk lagi, moralnya adalah yang berubah bagi perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka beranggapan bahwa perempuan itu tidak berguna dan hanya menyusahkan orang. Karena itu, mereka merasa terhina apabila membunuh. Di antara suku yang melakukan perbuatan keji dan tidak berpikir manusia itu adalah suku Bani Tam dan suku Bani As. Dalam bidang bahasa dan seni bahasa, orang-orang Arab pada masa pra-Islam sangat maju. Bahasa mereka sangat indah dan kaya. Syair-syair mereka sangat banyak. Dalam lingkungan mereka, seorang penyair sangat dihormati. Tiap tahun di pasar Ukas diadakan deklamasi saja. Tiap tahun di pasar Ukas diadakan deklamasi saja yang sangat luas. Selain Ukas, masih ada pasar yang dijadikan tempat berkumpulnya para penyair, yaitu Pasar Madinah dan Zulmajaz. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahasa itu dapat menunjukkan derajat seseorang yang tadinya hina atau sebaliknya
menghinakan seseorang yang tadinya tepat. Satu-satunya alat publistik yang amat luas Satu-satunya alat publisistik yang amat luas lapangannya yaitu khitabah. Di samping sebagai penyair, orang-orang Arab jahiliyah juga sangat fasih berpidato dengan bahasa yang indah dan bersemangat. Para ahli pidato pada saat itu mereka mendapat derajat tinggi seperti para penyair. Cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itulah tadi sama-sama kita saksikan video tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Ya, di situ dijelaskan bahwa peribadatan bangsa Arab itu ya macam-macam. Ya, ada yang menyembah apa? Berhala, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, batu. Sehingga kondisi masyarakatnya sangat kacau balau dari segi moralnya. Untuk itu, mungkin ada yang belum jelas dari video tadi, silakan bertanya. Ya, silakan. Aslinya apa nih? Cara peribadatan orang-orang Arab sebelum Islam itu gimana, Pak? Oh, cara peribadatannya ya. Oke, ya. Ada lagi yang bertanya? Kurang jelas? Oke, ya. Betul, silakan. Kondisi masyarakat pada zaman Islam sebelum datang ke Arab kayak gimana, Pak? Kondisinya. Ya. Oke, ada lagi? Masih mau nanya Pak, Ya. apa sih hikmahnya yang bisa kita ambil dari peradaban bangsa Arab sebelum masuknya Islam? Kan karena dulu bangsa Arab itu pada masa itu yaitu masa jahiliyah. Oke, ya. Jadi apa hikmahnya? Sedangkan zaman dulu zaman jahiliyah. Ada nggak kira-kira hikmah kita bisa ambil? Oke? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman kalian, ya, silakan. Ya, kita akan bagi kelompok. Kita akan jawab semua bersama-sama secara diskusi. Ya, tadi ada 3 pertanyaan berarti ya. Kita tampung 3 pertanyaan. Yang pertama tadi bagaimana peribadatan orang-orang zaman dahulu, orang-orang bangsa Arab zaman dulu sebelum ada Islam. Bagaimana peribadatannya? Yang kedua, kondisi masyarakat bangsa Arab ketika zaman sebelum ada Islam. Seperti apa kondisinya? Yang ketiga adalah hikmah yang bisa kita ambil. Ya, untuk itu hari ini kita akan bagi kelompoknya ya menjadi 3 kelompok. Ya. Dengan cara silakan kalian sebutkan angka 1 sampai 3. Ya, akan dilanjutkan lagi 1 sampai 3. Terus sampai selesai. Setelah selesai, yang satu akan berkumpul dengan yang satu, yang 2 akan berkumpul dengan yang 2, yang 3 akan berkumpul dengan 3. Paham? Oke, dihitung bermula dari sekarang. Bayu, silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. 2. 2. Oke, jadi yang satu akan berkumpul dengan kelompok 1 di sini. Ya, silakan. Yang 2 akan berkumpul dengan kelompok 2, yang 3 akan berkumpul dengan kelompok 3 di sini. Oke, silakan. Bentuk kelompoknya masing-masing. Oke, baik anak-anak semua. Setelah kalian sudah membentuk kelompoknya masing-masing, nah nanti silakan kalian buat peta konsepnya sesuai dengan kelompoknya, ya, menggunakan sebuah karton. Ya, Bapak akan berikan masing-masing 1 karton ya. Silakan kamu buat di karton ini. Setelah itu kalian akan presentasikan ke depan satu-satu. Oke, silakan kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Spidolnya. Kelompok 1. Iya, Pak. Terima kasih. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Ya. Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Oke, silakan kamu cari ya dari sumber mana saja ya. Internet, buku, LKS, silakan kalian cari. Cepetan. Nih.
Ya, bagi-bagi tugas. Bisa, langsung. Biasanya ya masing-masing dikasih tugas ya, jangan mengandalkan. Kita kelompok pertama yang tapi lupa aku udah semuanya aja tuh. Kopi. Baik, anak-anak semua, karena waktu diskusi sudah selesai, maka kali ini waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian. Ya, untuk yang pertama maju ya, adalah kelompok 2, karena kelompok 2 lebih awal pengerjaannya, selesainya lebih awal. Jadi yang maju adalah kelompok 2. Yang selanjutnya maju adalah kelompok 1. Ya, yang terakhir maju adalah kelompok 3. Untuk itu, kelompok 2 silakan presentasikan jawaban kalian ataupun hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama dalam bidang sosial ekonomi, masyarakat Arab dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama masyarakat Baduy yang mata pencariannya berternak dan bertani. Kedua masyarakat perkotaan pencariannya berdagang. Yang kedua dalam bidang sosial politik, bangsa Arab waktu itu belum memiliki sistem pemerintahan yang bagus, hanya dipimpin oleh seorang syekh atau amir yang bertugas hanya untuk mengatur masalah perang dan mengatur harta perampasan perang saja. Yang ketiga dalam ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan yang terkenal dari bangsa Arab waktu ilmu bahasa dan sastra, ilmu astronomi dan juga pengobatan penyakit. Yang terakhir ada moral masyarakat. Masyarakat Arab sangat rusak pada saat itu, seperti mabuk, berjudi, perampokan, peperangan antar suku, perzinahan, bahkan mengubur bayi perempuan dalam hidup-hidup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, itu tadi telah kita dengarkan sama-sama penjelasan daripada hasil diskusi kelompok 2. Untuk itu mungkin ada dari kalian yang perlu ditanyakan ke kelompok 2, silakan. Oke, silakan. Oke, kenapa hanya bayi perempuan saja yang pada waktu itu yang dikubur hidup-hidup? Silakan. Karena pada zaman dulu itu bayi perempuan dianggap penghinaan atau aib. Terus zaman dulu itu mayoritas peperangan, jadi yang dipilih hanya bayi laki-laki. Oke, ya. Jadi jawab seperti itu ya. Jadi kenapa hanya bayi perempuan? Karena waktu zaman dulu ya, zaman peradaban bangsa Arab itu memang terjadinya peperangan terus, ya, perang antar suku. Otomatis ketika berperang, yang lebih dominan, yang lebih dibutuhkan adalah seorang laki-laki. Maka ketika ada warga yang lahir bayi perempuan, itu menjadi sebuah hinaan, ya. Makanya harus dikubur hidup. Ya, maka disebutlah zaman jahiliyah, ya seperti itu. Oke, ada lagi? Jelas ya? Oke, silakan duduk Bapak. Oke, anak-anak semua tadi kelompok 2 telah maju. Sekarang kita akan
akan lanjutkan yaitu kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang peribadatan masyarakat Arab sebelum masuk Islam. Pada mulanya bangsa Arab sudah memiliki keyakinan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu Hanifah atau Hanif yang berarti lurus dan benar. Seiring waktu terdapat penambahan dan pengurangan terhadap keyakinan mereka seperti menyembah berhala, menyembah malaikat, menyembah roh jin dan setan, menyembah bintang, dan menyembah batu. Seperti Hubal, Lata, Mana, Uzza. Menyembah malaikat seperti mereka beranggapan bahwa malaikat itu anak-anak Tuhan. Menyembah roh jin dan setan, dia bersekutu. Dan menyembah bintang seperti matahari, bulan, dan bintang. Menyembah batu. Hasil presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah sama-sama kita dengarkan pemaparan daripada kelompok 1 tentang peribadatan bangsa Arab sebelum Islam. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman yang lain? Oke ya, silakan. Pandi, silakan tanya dari kelompok 1. Apa sih bangsa Arab zaman dulu disebut zaman jahiliyah? Silakan dijawab. Jahiliyah artinya ialah bodoh, namun bukan bodoh ilmu, tetapi bodoh atas kebangkaman orang-orang Arab terhadap kebenaran yang telah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Bodohan ilmu, ya, tapi kebangkangan mereka, ya, tidak mau mengakui mereka akan kebenaran yang telah disampaikan oleh nabi-nabi kita, ya, itu jawabannya. Oke, silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya kita akan sama-sama saksikan, dengarkan, ya, presentasi yang terakhir, yaitu kelompok 3. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang hikmah yang dapat kita ambil dari peradaban masyarakat Arab sebelum Islam. Apa saja sih hikmahnya? Yang pertama, Allah menciptakan manusia berbangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Yang kedua, kita harus memperlakukan manusia dengan cara yang beradab, baik pribadi ataupun kelompok. Yang ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Yang keempat, tidak melanggar norma sosial dan norma agama. Yang kelima, giat bekerja. Yang keenam, toleransi antar pemeluk agama. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, menghormati dan memuliakan tamu. Cukup sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah pemaparan diskusi yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Mudah-mudahan kita semua paham ya. Ada yang bertanyain? Jelas ya? Paham ya? Oke, silakan kelompok 3 kembali ke bangkunya. Anak-anak semua, telah kita sama-sama tadi dengarkan hasil daripada diskusi yang telah kita laksanakan, baik kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, ya, yang mana dapat kita tarik kesimpulan, ya, pelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah tentang peribadatan orang-orang Arab, ya, ketika belum ada Islam. Yang pertama, bangsa Arab, ya, sejatinya sudah memiliki keyakinan, ya, keyakinan yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu tentang agama Hanifah atau Hanif, yang artinya benar dan lurus. Namun, ya, seiring waktu ketika Nabi Ibrahim dan Ismail meninggal, itu banyak, ya, perubahan-perubahan, baik penambahan ataupun pengurangan, ya, yang dibawa oleh Amr bin Lubai, ya, tentang penyembahan berhala-berhala. Muncul, ya, keyakinan untuk menyembah berhala. Ya, berhala yang dulu paling terkenal adalah berhala Hubal, ya, yang dibawa oleh Amr bin Lubai. Ya, setelah itu berkembang lagi, semakin banyak berhalanya. Ya, nah, setelah berhala ada juga yang menyembah malaikat.
Mereka meyakini bahwa malaikat adalah anak-anak Tuhan. Dan ada juga yang menyembah setan. Ya, dia bersekutu dengan setan. Dia mengabdi dengan setan, dengan jin, dengan roh. Ya, bahkan dia bisa menumbalkan seseorang untuk setan tersebut. Ya. Ada juga yang menyembah bintang. Ya. Menyembah bintang berarti yang ada di langit, baik matahari, bulan, ataupun bintang-bintang yang ada di langit. Mereka sembah. Ya. Dan juga ada yang menyembah batu. Ya. Mereka buat batunya, mereka pahat batunya. Setelah mereka buat, mereka sembah. Inilah zaman-zaman jahiliyah. Ya. Itu masalah peribadatan orang-orang Arab sebelum Islam. Keadaan sosial gimana? Keadaan masyarakat gimana? Keadaan masyarakat pun sangat-sangat tidak bermoral. Ya. Ada yang berjudi, ada yang minum minuman keras, ada yang berzina, ya. Bahkan ada yang membunuh bayi perempuan secara hidup-hidup. Kenapa? Karena mereka meyakini perempuan adalah sebuah aib. Karena tidak bisa digunakan, tidak bisa diinstruksikan untuk berperang. Ya, tidak berguna untuk berperang. Makanya perempuan ketika melahirkan anak seorang bayi perempuan langsung dikubur di bumi. Yang mereka banggakan adalah seorang bayi laki-laki. Kenapa? Karena untuk bisa bergabung berperang dengan mereka. Seperti itu. Jahiliyahnya sangat-sangat dahsyat. Ya. Tidak berkemanusiaan. Ya, sangat tidak bermoral. Namun tetap ada kebaikan-kebaikan daripada zaman-zaman dahulu. Yang pertama, ada tentang ilmu pengetahuannya, tentang syairnya, tentang sastranya. Itu sangat luar biasa. Karena di Arab, orang yang paling dipandang adalah orang yang pandai bersyair, orang yang pandai berpidato. Ya, makanya di sana setiap pekan itu diadakan lomba menyampaikan syair. Nah, siapa yang menang dia akan menjadi tamu penghormatan. Nah, itulah orang-orang Arab. Dan juga sama, orang-orang Arab selalu memuliakan tamunya. Ya, itu bisa kita ambil sebagai hikmah kita, sebagai ibrah kita. Ya, jadi harus cinta terhadap ilmu, ya, dan juga harus memuliakan tamu. Ya, itu salah satu yang ibrah dapat kita ambil. Dan yang tak terpenting adalah mereka tetap giat untuk mencari nafkah, untuk bekerja. Mau bagaimanapun keadaannya, mereka tetap bekerja untuk menghidupi keluarganya. Ya, untuk itu penjelasan pada hari ini tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Lebih afdolnya, lebih lengkapnya setelah penjelasan ini, silakan kalian mengerjakan evaluasi pelajaran pada hari ini. Ketika evaluasi saya adakan, menandakan bahwa kalian sudah bisa atau belum, sudah tercapai apa belum tujuan kita. Maka dari itu silakan kalian buka HP kalian, kerjakan LKPD yang Bapak telah kirim di grup kita masing-masing. Ya, di grup SKI silakan kalian LKPD dan langsung kalian kerjakan LKPD tersebut. Kita cek. Sudah? Sudah? Oke, anak-anak semua, setelah kalian telah mengerjakan evaluasinya, setelah mengisi link LKPD-nya, nanti Bapak akan share nilai-nilai kalian semua yang telah kalian kerjakan. Setelah pelajaran pada hari ini selesai, jangan lupa kalian siapkan juga materi untuk minggu depan.